Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini Bapak Ibu sekalian kita akan membahas lanjutan bahasan kitab Mahkota Pengantin, dan insya Allah kita masuk salah satu bab yang dibahas oleh penulis, masalah poligami. Ini istilah dalam agama tentunya. Ini poligami yang dibolehkan dan ada poliandri yang dilarang. Kalau poligami laki-laki menikah dengan lebih dari satu wanita, kalau poliandri perempuan atau wanita menikah lebih dari satu laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Kalau poligami dibolehkan dan diperintahkan, kalau poliandri diharamkan. Ada sebab-sebabnya tentunya. Karena kalau wanita memiliki dua orang suami atau lebih, kemudian masing-masing menuangkan sperma di rahimnya, maka kalau hamil siapa ayahnya? Tidak bisa ditentukan. Makanya Nabi SAW mengatakan jangan kalian menimpahkan sperma kalian di atas sperma saudara kalian. Wanita hamil pun dianjurkan untuk tidak menikah dalam syariat. Karena masih ada sperma bibit laki-laki yang pertama. Seperti itulah. Tapi kalau laki-laki berpoligami, dia meletakkan benihnya pada beberapa wanita pun, maka masing-masing jelas status anaknya. Kembali kepada satu ayah itu. Itu salah satu hikmah. Dan rival atau lawan daripada kalimat poligami adalah monogami. Dan monogami berarti mencukupkan dengan satu orang istri saja. Tentu teman-teman sekalian, kita sedang berbicara salah satu bab penting dalam agama. Bukan untuk dibenci, tapi untuk dipelajari dan difahami. Tidak semua orang bisa melakukan kesempurnaan dalam hidupnya. Dan poligami adalah kesempurnaan dalam bab rumah tangga. Bukan hal yang dimain-mainkan sebagaimana banyak sebagian orang melakukan itu. Ada orang membenci ekstrem sekali sehingga membenci hukum Allah. Ada orang juga menyalahgunakan ini, ya, sehingga menjadi pemicu kebencian-kebencian yang muncul tadi. Maka ada kesempatan ini insya Allah kita akan coba rincikan bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bab solat, maka yang dianggap oleh para ulama paling berat untuk dilakukan, walaupun dia hukumnya sunnah, adalah solat, tahajud, dan istikharah. Gak semua orang bisa lakukan. Karena solat tahajud butuh bangun di tengah malam, di waktu orang tidur, kita capek, ya, gelap, dan seterusnya. Ya. Maka ini puncak ibadah, puncak pahala di sholatnya sendiri. Tentu sholat wajib lebih besar pahalanya, tapi kita bicara status sulit atau mudahnya dikerjakan. Begitu juga dengan istikharah. Kalau ada orang yang datang kepada Bapak Ibu sekalian lalu berbicara tentang masalah, saya punya masalah nih, saya punya begini. Lalu kita katakan istikharah aja. Sementara dia sendiri belum pernah sholat duha, belum pernah sholat tahiyat masjid, tidak pernah sholat sunnah wudu. Maka ibu langsung dan bapak menyuruh dia kerjakan bab tertingginya. Nggak bisa. Seperti anak SD dikasih kurikulum orang kuliah. Nggak bakal faham. Dan tidak akan pernah ada keinginan terdorong untuk itu. Orang kalau lagi kuliah, serius kayak orang pengajian gini, dengar. Memang mau cari informasi. Beda dengan anak SD. Duduk, dia masih bercampur antara alam bermainnya dengan alam belajarnya. Jadi lebih banyak mainnya. Maka seperti itulah kurang lebih. Sama dengan dalam masalah pernikahan. Bab tertingginya poligami. Bab tertinggi. Jadi seperti orang sudah level kuliah, kemudian dia harus melalui jenjang SD, SMP, SMA baru sampai ke sana. Kalau orang belum faham sama sekali apa-apa tiba-tiba langsung mau melakukan, maka tidak akan pernah bisa untuk menjalankan itu. Dan akhirnya merusak citranya. Poligami adalah ibadah yang suci dan mulia yang Allah perintahkan. Dan tujuannya adalah untuk memperbanyak populasi manusia. Karena Allah ciptakan laki-laki dan perempuan saja. Dan Allah sang pencipta lebih tahu masalah itu. Poligami ini teman-teman bukan hal yang baru, tapi hal yang sudah lama. Turun-temurun. Banyak di antara nabi-nabi yang berpoligami, banyak di antara orang-orang soleh juga begitu. Dan umumnya orang kalau mengerjakan sesuai dengan panduan sang pencipta Allah pasti sukses dengan izin Allah. Tapi kalau orang tidak mengikuti panduan Allah tapi mau mengatasnamakan poligami pasti gagal. Itu sudah umum di masyarakat itu. Baik.
Untuk membicara masalah poligami, ada beberapa poin yang harus difahami juga. Untuk melakukan poligami itu butuh ilmu syar'i yang kuat. Pemahaman agama yang dalam. Bukan hanya sekedar menjalankannya. Karena menghadapi kasus-kasus rumah tangga ini, menghadapi kasus yang terberat dalam kehidupan sosial. Makanya dalam ilmu sosial pun dibahasakan kekuatan masyarakat di kekuatan rumah tangga, keluarga. Kalau itu baik, baik masyarakat. Tolong ukurnya itu. Kalau buruk, buruk semua. Ada istilah kan kalau kita gunakan rumah yang rusak, broken home misalnya, ya. Karena rusak di situ, rusak di masyarakat. Yang jadi pemabuk, jadi penjahat. Semua orang yang melakukan kriminal kena rusak di rumahnya awalnya. Semua orang yang sukses jadi tokoh masyarakat kena berumah dari rumahnya. Jadi memang ini sebuah basis masyarakat yang sangat kuat, harus dikuatkan gitu. Nabi SAW menyebutkan salah satu manfaat dari masalah pernikahan dan termasuk dalamnya adalah poligami. Beliau mengatakan tazawwajul wadudul walud. Wadudul walud. Fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan wanita yang penuh dengan kasih sayang dan subur. Karena aku bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Nanti ada beberapa pasal kecil di sini tentang larangan takutnya menikah, takutnya punya anak karena khawatir kemiskinan, tidak bisa memberi makan. Nanti akan terbantahkan dengan dalil-dalil syar'i tentunya. Butuh ilmu syar'i. Seorang laki-laki dan perempuan mukmin yang beriman pada Allah tahu ini adalah perintah agama. Biasanya penolakan terjadi karena belum punya ilmu. Saya nolak minum ini karena saya tidak tahu apa ini. Ya. Kita nolak makan, minum, berteman, datang ke satu lokasi karena belum tahu. Kalau sudah punya ilmunya, pasti kita tahu, oh ini ternyata air, rasanya begini. Oh ini teh, rasanya begini, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak adanya ilmu membuat terjadinya penolakan. Gak mau berteman, gak mau makan, gak mau minum, gak mau semua. Maka butuh ilmu syar'i, dan ilmu syar'i harus merata. Makin dalam ilmu syar'i itu, makin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka makin mudah menerima hukum Allah. Ya. Ilmu syar'inya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan. Butuh atau tidak. Kalau muncul kebutuhan, maka dia melakukan. Poligami itu Bapak Ibu sekalian bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah hukumnya, bisa menjadi haram, dan bisa menjadi makruh. Bagaimana bisa Ustaz? Baik, saya rincikan. Kapan poligami itu menjadi wajib? Menjadi wajib kalau seorang laki-laki mengetahui dirinya akan terjerumus pada perzinahan karena istrinya lumpuh, ya, atau dia bergejolak dalam jiwanya ingin punya keturunan, istrinya mandul, nggak punya anak, gitu kan? Makanya jadi wajib dia. Kalau dia tidak lakukan, akhirnya tidak bisa. Dia jadi berzina, gitu kan? Dan ini tidak dikatakan, oh orang ini berarti tidak setia. Ini keliru. Sekarang ada kasus, pernah saya hadapin sendiri di salah satu kerabat kami, tapi kerabat jauh. Dia menikah kalau tidak salah 10 tahun dengan istrinya. Sangat sayang, cinta. Masya Allah terkenal romantis di dalam rumah tangga. Tapi rupanya istrinya punya masalah. Dia nggak ungkapin kecuali setelah 10 tahun menikah. Dia sabar terus. Entah saya tidak tahu penyakit apa, tapi dia bahasakan ke saya. Saya bawa istri saya ke dokter, diteliti ternyata di rahimnya ada masalah ini. Apakah itu lebih mendekati kepada kanker, tumor, apa saja bahasanya, tapi yang jelas setiap suaminya gauli pasti suaminya flu, sakit. Terus langsung kayak rematik, tulang-tulangnya itu kayak sakit. Dan diteliti secara medis memang karena kasus biologis. Karena itu kalau dia lagi tidak biologis nih, dia berhenti 1 minggu nggak gauli istrinya, sembuh. Seperti itu. Dan teliti secara medis memang ada. Sekarang pertanyaannya, istrinya juga mandul, nggak bisa punya anak. Apa yang harus dia lakukan? Dalam kondisi setiap biologis sakit, sudah sabar selama 10 tahun. Kasusnya sekarang istrinya nggak bisa punya anak. Dia sekarang pengen punya anak. Ada fitrah manusia pengen punya anak. Apakah dia poligami atau dia ceraikan istrinya? Hah? Otomatis kan? Itu yang lebih ringan secara keadaan sekarang. Keadaannya nggak mungkin. Masa orang sudah 10 tahun berkhidmah diceraikan? Nggak mungkin. Si satu itu buat istrinya. Buat suaminya masa orang dibiarin kan punya keturunan? Masa orang nggak bisa biologis kan gitu? Kan jadi masalah semua. Sama kasus tadi sakit, stroke, ya, hilang akal, ya, gila misalnya, itu kan bisa terjadi. Ada orang bersabar dengan pasangannya, nggak mungkin diceraikan hanya karena gila. Dibiarin bertahan di bawah naungannya. Maka ada keadaan di mana membuat poligami itu jadi wajib.
Jadi kalau orang selalu mencap poligami negatif itu salah, dia tidak punya ilmu. Harus paham. Ternyata ada keadaan memang memaksa ini, gitu kan? Kalau perempuan lalu kenapa tidak bisa poliandri, Ustaz? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau suaminya berhalangan, lumpuh total. Mandul suaminya nggak bisa punya anak. Dia punya hak khiyar namanya. Khiyar itu bertahan mengabdi dengan suaminya kejar surga atau dia cerai, nikah sama laki-laki lain. Karena tidak bisa poliandri, nggak bisa ini sperma diterima, itu sperma diterima, nggak boleh. Makanya kalau cerai pun ada namanya masa iddah, pembersihan rahim dari sisa sperma, 3 kali masa haid, kan gitu. Karena sekali haid itu belum bukti. Ada orang subhanallah keluar haidnya, tapi ternyata hamil, kan gitu. Tapi kalau 3 bulan berturut-turut haid, maka pasti tidak hamil, sudah pasti, gitu kan? Sudah bersih rahimnya. Maka ini hukum. Kemudian kapan dia menjadi sunnah? Poligami jadi sunnah kalau orang sudah menyempurnakan sisi-sisi rukun rumah tangganya dengan istri pertama, lalu dia merangkul istrinya bersama-sama dia untuk melangkah poligami. Sama-sama, bukan berarti dia sembunyi-sembunyi. Bagaimana dia membawa arus itu? Dan ini butuh ilmu syar'i, nggak bisa tidak. Jadi kita harus bisa bersama-sama merangkul dia untuk bisa melangkah ke sana. Seperti itulah kurang lebih dia akan jadi sunnah gitu. Dan ini butuh perjuangan dari seorang suami untuk bisa memberikan hak sempurna istrinya, mendidiknya secara agama, dia pun siap secara agama, dan poligami yang terjadi tidak merusak rumah tangga yang pertama. Seperti orang kalau buka cabang perusahaan pertama sudah harus matang. Ini pun betul-betul murni sifatnya karena sunnah Nabi SAW. Jadi bukan yang lain. Ya. Saya berbicara tentang poin ini karena ini berhubungan dengan bab, saya termasuk praktisi. Kalau istri saya yang pertama itu mu'allaf, orang Cina masuk Islam. Dari Protestan masuk Islam. Dia masuk Islam lalu saya nikahi. Subhanallah, saya berjalan sama-sama, saya didik pelan-pelan agama. Sampaikan 1, 2, 3. Sampai sekarang alhamdulillah anak saya 2 perempuan dari beliau. Itu anak-anak saya masih SD pakai cadar semua. Dia. Dari dianya. Anak-anak pakai cadar, anak-anak tiap hari diantar ke tukang tahfidz Quran. Dia yang mendidik anak-anak karena sudah terbina. Dan dia yang selalu memotivasi saya. Kenapa belum poligami? Kenapa belum menikah? Kenapa belum begini? Mungkin itu tidak akan muncul pada semua orang. Tapi level pendidikan agama, pengetahuan sudah sampai berimbang dengan iman sehingga membuat pintu itu terbuka. Gitu. Saya melangkah poligami, saya pertemukan dengan istri saya. Saya menikah sama dia, ketemu, salaman, lalu diajak jalan sama-sama. Dan tidak ada masalah dalam masalah itu. Lalu kenapa Ustaz ada orang yang berantem-berantemnya? Ini caranya yang salah. Dia belum punya bekal, dia belum punya ilmu, istrinya juga tidak dibekali dengan baik. Masih terbengkalai nafkahnya, biologisnya masih terbengkalai. Masih banyak yang salah, lalu tiba-tiba bicara poligami. Dia memberikan sesuap makan aja istrinya gak ada, terus saya mau nikah nih. Ini sunnah Rasul, kau harus terima. Gimana caranya? Poligami mau nikah lagi tapi ngancam, gak boleh. Bukan mengancam, merangkul sama-sama, jalan sama-sama, gitu loh. Itu poin yang harus dijelaskan. Nah di sini dia menjadi sunnah kalau keadaannya seperti tadi, ya. Dan ini juga dilihat kebutuhan. Ada orang poligami terbuka, tapi dia nggak mampu secara biologis, dia nggak bisa. Emang dia 1 istri aja dia nggak bisa layanin. Bagaimana dia mau poligami? Nggak mungkin. Ada laki-laki nggak? Memang dia nggak bisa dengan 1 perempuan. Itu fakta lapangan penelitian dan memang dia membutuhkan tambahan sehingga tidak terjadi pintu-pintu zina. Ya. Jadi ini bisa menjadi sunnah hukumnya kalau menjalankan sunnah Nabi SAW, tapi ingat dengan bekal ilmu. Dilihat juga kebutuhan, gitu kan. Jadi kalau seseorang laki-laki mau berpoligami dia sudah harus tahu kalau rumah tangga pertama ada nafkah 10 juta, rumah tangga kedua 10 juta. Adil. Tapi yang beda kalau anaknya lebih banyak, istri pertama misalnya 3 anak, istri kedua belum punya anak, maka beda nafkahnya. Mungkin ini 10 juta misalnya atau 30 juta, yang ininya mungkin cuma 5 juta. Dilihat bergantung kadar kebutuhan. Itu namanya berlaku adil, harus siap. Harus ekstra harta, ekstra tenaga, ekstra waktu, ya, ekstra semua. Jadi banyak ikhwah yang berbicara masalah bagaimana, saya sampaikan. Antum siap ekstra semuanya, ekstra waktu, ekstra tenaga, ekstra harta, ekstra pengorbanan. Ini luar biasa. Gitu. Kadang-kadang kita capek, habis kerja, pulang ke rumah, tapi istri sudah lama gak ketemu dari kemarin, terbagi malam misalnya kalau orang punya 2 orang istri. Sana yang pertama, ini yang kedua. Sekarang ini juga punya hak, harus diajak ngobrol, dipenuhi kebutuhannya. Walaupun kita ngantuk, walaupun kita capek, itu sudah konsekuensinya. Konsekuensinya itu. Jadi harus dia paham, bukan hanya sekedar yang dibayangkan biologis yang 15 sampai 20 menit selesai atau setengah jam selesai, tapi banyak hukum-hukum syar'i berhubungan dengan masalah itu.
Yang ketiga, dia bisa menjadi haram poligami. Kapan dia jadi haram? Kalau dia melakukan pernikahan yang diharamkan secara syar'i seperti menikah dengan mahram atau menggabungkan antara saudara dan saudarinya. Kan tidak boleh menggabungkan adik kakak dalam satu rumah tangga. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, dan tidak boleh kalian menggabungkan dua wanita adik kakak dalam satu naungan rumah tangga kecuali yang berlalu di masa jahiliyah dulu. Kalau dia paksakan jadi haram. Tolong maju lagi nih, merapat. Di belakang sudah mulai penuh. Ibu-ibu masih bisa merapat nggak? Kayaknya jarak antara meja sama orangnya cukup jauh. Duduknya sudah duduk orang kaya semua. Kita sekarang duduk majelis ta'lim. Merapat. Atau saya harus pakai bahasa Arab ini bapak-bapak ini. Sini maju lagi. Kenapa jauh-jauh dari saya nih? Saya udah mandi, udah wangi. Untuk bapak-bapak loh bahasa saya itu. Sudah? Itu kosong tengah-tengah itu kenapa? Oh, ada tiang. Ada manusia itu? Oh, karena nggak bisa lihat saya? La haula wala quwata illa billah. Alasan yang nggak diterima itu. Jadi dia bisa menjadi haram kalau kita lakukan pernikahan yang haram, gitu kan? Termasuk dalam masalah haram ini teman-teman, menikahnya orang beriman sama pezina, nggak boleh loh. Jadi misalnya ada orang sudah punya istri, lalu dia suka seorang wanita pelacur, naudzubillah. Lalu dia nikahi dengan alasan poligami, nggak boleh, ini jadi haram. Karena Allah mengharamkan pelacur bagi laki-laki atau perempuan bagi orang mukmin, nggak boleh menikah, gitu kan? Makanya bisa jadi haram ini. Dan dia bisa menjadi makruh kalau seseorang tidak jadi haram, kalau seseorang menyembunyikan pernikahannya. Jadi makruh buat dia. Akhirnya dia jadi serba salah. Yang salah satunya atau yang terakhir jadi korban, tidak bisa diberikan semua haknya full. Tidak, transparan, terbuka, semua tahu pembagian waktunya, haknya, bicarakan baik-baik. Ada kekecewaan, luruskan, hibur, berikan sesuatu. Harus bisa punya jalan keluar gitu. Maka ini jenjang-jenjang masalah itu. Ya. Baik, landasan hukumnya masalah poligami dalam Al-Quran ini adalah surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Kita rincikan ayat ini. Makna kalimat dan jika kalian tidak akan dapat berlaku adil atau takut tidak berlaku adil terhadap wanita atau hak perempuan yatim. Kata ulama, asas pernikahan yang berkah, yang paling baik kalau seorang laki-laki menikahi yatim. Wanita yatim. Siapa wanita yatim? Wanita yang ayahnya meninggal. Ya. Dan umumnya diistilahkan yatim kalau belum balik. Jadi misalnya ada seorang wanita anak perempuan masih kecil, tapi dianggap ini nanti kesian, dia yatim. Ditunggu sampai dia balik, sampai dia mulai dewasa, lalu dia nikahi dengan alasan karena dulu ini anaknya yatim. Tapi kalau takut tidak memberikan haknya, misalnya kelamaan nunggu, nanti yang jadi masalah, mungkin anak perempuan itu tidak suka atau apa saja, Allah bilang, maka nikahi wanita lain, tidak usah anak yatim. Terbukalah pintu boleh dengan wanita lain, dan jumlahnya bisa 2, 3, 4. Perlu digarisbawahi, 2, 3, 4 ada komahnya, 2 atau 3 atau 4. Ada sebagian orang ini yang menafsirkan Al-Quran ngawur. Gitu. Mereka bilang ini tambah 2, tambah 3, tambah 4. Iya, ada yang bilang itu. 2 tambah 3 berarti berapa? 5. Tambah 4? 9. Dengan alasan Rasulullah punya 9 istri. Nah ini keliru. Bukan itu yang dimaksud. Dan masalah Nabi SAW menikah lebih dari 4 itu khususiyatun Nabi SAW, itu khusus buat Nabi. Bukan yang lain.
Jadi ada hal-hal yang khusus buat Nabi kita nggak boleh lakukan umatnya. Seperti menikah lebih dari 4 wanita, kemudian beliau berpuasa wisol namanya. Puasa wisol itu nyambung. Jadi misalnya hari ini puasa nih, sampai maghrib beliau nggak buka puasanya besok. Atau buka puasanya hari ketiga. Itu khusus untuk Nabi. Pernah Abdullah bin Umar ingin ikutin, Nabi mengatakan jangan, tidak boleh. Kalau kau pun ingin puasa maksimal, puasa sehari, buka puasa sehari. Maksudnya puasa Daud. Gitu. Jadi ini perlu digarisbawahi gitu kan. Kemudian selanjutnya dalam ayat dikatakan, jika kalian takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Ini khiyar terakhir, pilihan terakhir. Kalau khawatir tidak punya kemampuan biologis, sehingga tidak bisa adil. Sebagian ulama salaf mengatakan, aku berpoligami dan aku berlaku adil sampai mencium istriku. Kalau ini di keningnya dikecup, itu di keningnya dikecup. Sampai saking takutnya melakukan salah. Karena bukan masalah sama perempuan ini. Saya sama Allah, Allah suruh adil. Adil enggak? Ini dibeliin baju 1 juta, ini 1 juta. Beda warna boleh, tapi nilai. Kalau ini enggak mau baju, dikasih uangnya. Bisa enggak? Itulah. Dia harus sama. Enggak bisa enggak gitu. Maka ini perlu digarisbawahi dalam masalah adil. Dan tidak boleh ayat ini dibolak-balik. Ya. Ibu-ibu, terutama karena ini sensitif, kalau ibu-ibu belum bisa menerima poligami, jangan nolak, jangan mengatakan itu tidak ada dalam Al-Quran. Tidak boleh, karena kita menolak Al-Quran. Dan perlu digarisbawahi ya, kalau kita hitung persentase 100% umat ini laki-laki, yang poligami itu di bawah 10%. Gak banyak, umumnya orang monogami. Sebagian kecil di antara mereka memang yang melakukan itu. Cuma kadang-kadang ada orang yang merusak citra ya. Seakan-akan itu buruk karena dia tidak tahu menjalaninya. Jadi makna kalimat kalau kalian takut atau khawatir tidak berlaku adil maka kawinilah seorang saja, gitu kan. Tentu di sini berarti semua hak istri harus diberikan semuanya total dan setiap hari sama keadaannya, gitu kan. Makanannya, pakaiannya segala macam, baru kemudian dia melangkah itu pun dengan cara merangkul sehingga terjadi poligami yang sehat. Atau budak-budak yang kalian miliki. Masalah menikahi orang bebas atau budak biasanya lebih murah maharnya. Ya. Kalau tidak mampu pun dengan wanita bebas, budak ini adalah harta rampasan perang, maka itu lebih murah atau lebih mudah ya untuk menikah. Dan itu yang demikian lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Baik, pertanyaan sekarang selanjutnya, berlaku adil dalam hal apa? Maka berlaku adil dalam 2 hal kalau dalam poligami. Yang pertama nafkah, yang kedua mabit. Ya, nafkah itu 5 hal, makanan, minuman, pakaian, transportasi dan tempat tinggal semampu suami. Ini hak ibu bisa tuntut dari suaminya. Gitu kan? Hari ini belum ada makanan, beras habis, ini habis, itu wajib suaminya kasih. Nafkah dan 5 hal, dia harus lindungi walaupun cuma kontrakan. Pokoknya dia harus berikan yang terbaik dari dia. Yang kedua mabit itu adalah membagi malam, nginap. Gitu. Dan ini tergantung daripada akad kesepakatan antara suami istri. Yang paling ideal adalah dia misalnya berpoligami dengan 4 orang istri, maka dia berbagi masing-masing setiap malam sebagaimana Nabi SAW bagikan. Dan dalam masalah mabit ini bisa negosiasi seperti misalnya Ummu Salamah radhiyallahu anha menghibahkan malamnya untuk Aisyah. Mengatakan sudah malam saya untuk Aisyah Rasulullah karena beliau rasa sudah berumur. Mabit umumnya berhubungan sekali dengan masalah biologis. Sangat relevan dengan karena orang biologis biasanya malam hari. Maka dia pun tanazul, artinya dia sudah nggak apa-apa malam saya buat siang. Gitu. Dan pernah juga Sofia waktu lagi ada masalah dengan Nabi SAW, cekcok suami istri entah apa, tidak disebutkan dalam riwayat. Tapi Nabi SAW lagi jengkel sama Sofia. Lalu Nabi SAW biasanya kalau siang hari datang ke rumah Aisyah. Maka sebelum datang ke Aisyah, Sofia sudah tahu nih Nabi sering ke situ. Maka Sofia bilang, hai Aisyah, kalau kau bisa membuat Nabi SAW ridho kepadaku, aku hadiahkan malamku. Jadi dia memberikan malamnya kepada ya, istri yang lain. Maka Aisyah pun mengatakan baiklah. Begitu Nabi SAW datang, Aisyah meletakkan wangi-wangian di rambutnya lalu duduk di pangkuan Nabi SAW. Maka Nabi bilang, hai Aisyah, ini bukan malammu. Kata Aisyah, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan ya Rasulullah. Artinya saya menggoda anda ini, ya ini hak saya. Nanti akhirnya Sofia akan kasih malamnya. Dan ternyata betul Nabi SAW akhirnya memaafkan Sofia. Dan Nabi SAW menginap dengan Aisyah pada saat itu. Sama juga dengan kasus di akhir hidup Nabi SAW. Waktu sudah sakit parah, maka beliau pun mengumpulkan semua istrinya lalu berkata, saya mau izin dengan kalian untuk menghabiskan akhir hidup saya di sakit ini di rumahnya Aisyah.
Maka mereka pun mengatakan baik ya Rasulullah. Karena Nabi SAW sakit parah. Dan beliau minta dilayani oleh Aisyah. Maka Nabi SAW sampai meninggal bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anhun ajmain. Nah ini semua poin-poin yang berhubungan dengan masalah kasus tadi, masalah poligami itu yang perlu digarisbawahi dan difahami. Ada lagi poin yang belum saya sebutkan tadi. Apa terakhir yang ditulis? Mabit ya, menginap. Bisa negosiasi dengan masalah mabit ini ya. Bisa juga terjadi misalnya ada seorang laki-laki karena dia kerja di satu negeri jauh atau di satu kota yang jauh, istrinya yang pertama ditinggal Jakarta misalnya punya anak-anak. Kemudian dia tugas misalnya di Eropa di mana, dia takut fitnah. Lalu dia berpoligami dan dia sepakat sama istrinya yang kedua, saya akan balik ke Indonesia dan saya hanya bisa datang sebulan sekali, 2 bulan sekali. Dan istri yang keduanya mengatakan baiklah saya setuju. Atau dia mengatakan tidak apa-apa, kalau untuk saya nggak usah malam tapi saya bertemu di siang hari, di pagi hari. Dia sendiri yang tanazul namanya. Dia menarik hak mabitnya, maka pada saat itu juga sudah gugur. Dan kita harus patuh dengan syarat yang kita sepakati. Kata Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin selalu patuh dengan syarat yang telah disepakati. Ya, dia disepakati. Dalam hadis Nabi SAW, hadis ini telah disebutkan sebelumnya dari hadis di Bukhari ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia ialah wanita salihah. Artinya, kalau mau nikah, nikah sama wanita salihah yang mukminah. Maka dalam kasus poligami pun akan termudahkan karena dia mau jalan rumah tangga itu. Tapi kalau dari awal nikah sama orang awam, maka tentu tidak mungkin menjalani masalah ini. Tentu juga saya sarankan ikhwah dan akhwat kalau dua-duanya masih awam tidak boleh membuka pintu ini. Harusnya belajar, gitu kan. Kalau sudah terlanjur terjadi ya sudah. Yang penting kita sudah punya modal agama, istri punya modal. Karena kalau tidak maka akan larinya kepada pemahaman yang salah. Sedikit saja ada orang ketiga masuk. Kenapa kau poligami? Kau kan masih cantik. Oh, udah ribut. Ya. Kenapa kau tidak digini? Kau sudah diadil belum? Kamu sudah lihat rumahnya belum? Kamu sudah begini belum? Diributin orang ketiga. Dan ingat dalam masalah rumah tangga sama dengan perusahaan, instansi, lembaga, sama dengan rumah tangga. Karena rumah tangga itu lembaga masyarakat yang paling kokoh, yang pondasi dasarnya. Jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Itu penting sekali. Jadi kalau ada masalah, tinggal bertanya sama ustadz atau kiai atau gurunya yang bisa paham memberikan penjelasan, maka berikan penjelasan. Yang dia tanyakan hukum-hukumnya gitu. Maka ini perlu dan tidak boleh ceritakan kepada sembarangan orang. Kalau orang itu kebetulan teman kita, maka dia tambah beban. Kalau dia musuh kita, dia akan gembira. Bahkan dia sengaja merusak rumah tangga kita. Jadi ini harus hati-hati. Saya pernah kedatangan tamu. Saya pernah saya ceritakan dulu. Ada tamu datang ke rumah kami dari satu wilayah di Indonesia ini. Istri saya tadi saya sudah didik dengan cara ini hak kamu. Saya tulisin semua kebutuhannya. Ini saya kasih setiap bulan sekian. Ya, sudah selesai. Ini kebutuhan segala macam. Bahkan saya tambahkan dalam nafkah ada bonus khidmah. Ini karena pelayanan saya kasih deh. Ya, tambahan gini. Sudah selesai. Dan apapun yang berhubungan dengan masalah kerjaan saya, memang saya nggak ceritakan kepada istri. Karena saya khawatir membebankan pikirannya. Gitu kan. Jadi bukan karena tidak mau transparan. Tapi perempuan memang ringkasnya lebih aman. Dia tidak terlalu campuri. Rupanya ada tamu datang nginap 3 hari di rumah. Ibu-ibu ini. Ya. Dan ibu ini kebetulan satunya janda. Tiba-tiba bicara sama istri saya, setelah 3 hari kemudian istri saya bilang, gajinya pegawai fulan berapa ya? Ada pegawai saya di restoran kebetulan. Sekian saya sebutin. Kalau si fulan, tanya pegawai yang kedua. Sekian. Tanya yang ketiga, so saya bilang sebentar dulu. Dari mana kamu belajar ini? Nanya-nanya gaji pegawai ini. Tidak pernah-pernahnya gitu. Artinya kok tumben-tumben gitu. Terus kemudian dia bilang, itu ibu yang datang bilang sama saya, kita harus tahu semua tentang suami. Baiklah, mau tahu semua tentang saya pekerjaan, tidak apa-apa, tapi harus siap pusing. Ya, sekarang enak sekali kamu ini, mau masuk surga gampang. Ini ranjang, kalau ngantuk tinggal tidur. Itu kamar mandi, butuh kamar mandi sudah ada sampo, ada sabun, ada sikat gigi lengkap, bersih, bagus saya buatin, masuk. Mau butuh makan, buka kulkas, ada pembantu, makanan siap, anak-anak ada, semua nyaman, dingin, panas, dingin, ada AC, tinggal matiin kalau kedinginan dan seterusnya. Azan sholat, saya datang layani, mati masuk surga. Gampang, simple.
Untuk apa masuk ke alam pegawai, berapa gajinya, ada masalah apa? Sebab saya ceritain semua loh, bukan cuma gaji. Masalah-masalahnya, utang-utangnya, tagihannya, suppliernya. Siap nggak? Nggak, bikin pusing. Untuk apa? Untuk apa buat masalah gitu kan? Ada orang sengaja mau masuk di situ, tapi buat masalah buat dia. Untuk apa? Orang kehidupan kita terbatas. Waktu cuma sampai ajal datang gitu kan? Nggak usah repotin pada yang bukan urusan kita gitu. Yang penting tentunya kita menikah dengan orang mukmin yang benar. Karena memang dia pun benar, gitu kan? Dia takut sama Tuhannya. Kita menikah sama mukminah, memang dia benar. Dia melayani dengan benar. Jadi ini poin yang tidak boleh luput dari bahasan tentunya. Semua wanita salihah adalah perhiasan terbaik dunia. Ini disebutkan dalam hadis dan ulama merincikan tentang masalah yang dimaksud dengan perhiasan dunia adalah sesuatu yang paling membahagiakan bagi kaum laki-laki karena keimanan wanita tersebut. Tidak disuruh lagi sholat malam, tidak disuruh lagi, tidak dijelaskan lagi masalah halal haram sudah faham. Masalah pelayanan suami dan seterusnya ini sudah difahami. Pada masa salafus saleh kata beliau, menikah itu lebih dari satu wanita. Seorang dari mereka jika istrinya meninggal maka ia tidak melalui satu malam pun tanpa istri baru. Jadi karena laki-laki tidak punya masa iddah ya. Ini pernah terjadi pada Imam Ahmad rahimahullah. Istrinya meninggal, malam takziah beliau menikah. Jadi orang datang takziah dia menikah. Tapi Imam Ahmad seorang imam mazhab ya. Dan ingat, ibu-ibu kalau saya lagi jelaskan di majelis ilmu jangan pakai perasaan. Karena kita sedang jelaskan hukum. Kalau pakai perasaan lagi kita jelasin kisah sedih-sedih, kita bagus lucu-lucu. Jadi bukan itu yang dimaksudkan. Fahami setelah hukum syar'i. Imam Ahmad ini orang yang menghafal di atas 500.000 hadis. Imam mazhab. Muridnya Imam Syafi'i dan seorang ulama tokoh. Dia lakukan sesuatu karena ada hukum syar'i. Murid-muridnya tanya, "Hai Imam, ini berat ini, malam takziah kok nikah gitu?" Istrinya baru dikubur tadi. Maka mereka tanya, "Wahai Imam, bagaimana kami memahami tindakan anda ini? Kenapa nggak nunggu seminggu, sebulan gitu?" Kata Imam Ahmad, "Aku khawatir kalau aku meninggal juga malam ini, sementara aku bertemu dengan Allah dalam kondisi bujang." Ya, jadi Imam Ahmad menganggap bujang itu salah. Bujang-bujang. Ada bujang nggak di sini? Atau sudah lapuk semua? Jadi Imam Ahmad melakukan pernikahan ada alasan. Dia memahami menikah dalam kondisi mampu wajib. Dan dia takut fitnah. Maka dia nggak mau meninggal malam itu. Seperti istrinya kalau mau meninggal sementara dia ketemu Allah tidak punya status istri. Sementara Allah suruh dia beristri. Dan laki-laki tidak punya masa iddah. Istrinya ada saja boleh poligami. Apalagi kalau sudah meninggal. Jadi bukan karena ingin melakukan menunjukkan hawa nafsu. Bukan. Ini karena sudah orang mukmin itu mengerjakan perintah. Sudah bukan karena hawa nafsu. Karena perintah Allah. Suka nggak suka dikerjain udah. Seperti itulah. Bangun sholat malam bukan kapan mood, kapan tidak mood. Tapi perintah Allah. Udah nggak ada lagi ceritanya tidur. Lalu lolos satu malam dan dicatat oleh malaikat. Sudah nggak ada bagi orang beriman itu. Jadi sudah bukan lagi konsep duniawi. Tapi konsepnya sudah ukhrawi. Udah berbeda. Maka itu yang dimaksud di sini. Kaum salafus saleh. Jadi jangan disalahfahami paragraf ini. Saya sudah kasih contoh Imam Ahmad tadi karena ada alasan syar'i. Dikatakan pada masa salafus saleh, menikah lebih dari satu wanita. Seseorang dari mereka jika istrinya meninggal, maka ia tidak melalui satu malam pun tanpa istri baru. Dan ini juga terjadi pada perempuannya ya. Kalau suaminya meninggal mati syahid misalnya, sementara dia masih muda dan merasa butuh dengan suami, begitu selesai masa iddah 4 bulan 10 hari itu sudah umumnya menikah lagi. Umumnya begitu. Bahkan di masa iddah itu pun ya, sering kali ada sahabat yang suaminya meninggal, maka terkenal, oh ini wanita salihah, janda yang butuh dibantu. Maka para sahabat ada yang mengirimkan informasi, surat atau orang, hai ummu fulanah, misalnya dia punya anak, siapa perempuan itu? Dikatakan misalnya ummu fulanah, kalau masa iddah engkau telah selesai beritahukan kepada kami. Ini kalimat santun untuk mau melamar. Kalau kamu sudah selesai iddah, saya akan lamar. Maka wanita itu pun kalau selesai masa iddah, kalau dia minat, dia mengirim informasi, dia mengatakan, wahai Abu Fulan, masa iddah kami sudah selesai. Maka datanglah dia melamar, gitu kan. Dan itu memang keadaan zaman dulu, umumnya mereka tidak hidup tanpa pasangan. Jadi bukan cuma karena kasus laki-laki, karena kita bicara poligami dikasih contoh laki-laki di sini. Tapi perempuan pun seperti itu keadaannya. Nah, kalau ada yang meninggal, suami ya, atau dia bercerai dan memang dia dalam keadaan benar, maka dia pun berumah tangga.
Jadi poligami itu dianjurkan kata beliau, itu petunjuk Nabi SAW dan ini pula yang dijalani oleh salafus saleh. Tapi di zaman televisi dunia akan bangkit dan tidak akan duduk jika seorang suami berpikir, sekedar berpikir untuk melakukan poligami. Istri tanda kutip yang akan dipoligami duduk di rumah dan mulai mengancamnya. Jika ia berani menikah lagi, ia mulai berhitung. Ya, dia menikah lagi, ceraikan saya. Kalau menikah lagi, ya sudah begini. Baik, saya mau masuk surga. Banyak cara masuk surga, tidak harus poligami. Jadi 1001 alasan. Yang benar bagaimana? Bilang, butuh kesiapan ilmu, butuh kesiapan mental. Ayo rangkul saya supaya saya bisa menerima. Bagaimana caranya? Jadi ke arah sana. Mau berapa lama? Allahu a'lam. Kalau saya bilang sama banyak bapak-bapak dalam pengajian, buat program sekian tahun ke depan dan itu programnya adalah memang membawa istri. Pada saat betul-betul istri sudah matang, sudah mapan, maka sama-sama melangkah. Kalau enggak, ya jangan membuka pintu permasalahan. Gitu kan? Karena jangan sampai citra poligami dirusak karena kesalahpahaman saja. Karena tidak menjalankan hukum-hukum Allah di situ. Ya. Lalu dikatakan, lalu suami mulai berhitung dan membuat tipu daya untuknya. Karena suami istrinya mengancam, kalau kau nikah lagi ceraikan saya, maka akhirnya dia buat tipu daya. Nikah diam-diam. Rusaklah citra poligami, gitu kan. Kalau ketahuan ribut, dan seterusnya. Sementara sinetron dan telenovela dari episode awal hingga akhir menjelaskan tentang kiat-kiat wanita yang menghalangi dirinya untuk tidak terjerumus dalam tanda kutip musibah tersebut yang akan menghancurkan rumah tangga bahagia dan mencerai-beraikan keutuhan rumah tangga. Jadi sinetron yang ada, kalaupun terjadi poligami, ceritanya wanita asing, jahat, buruk, merebut suami orang. 30 episode. Masuk ke memorinya si istri yang lagi duduk. Oh ternyata begitu. Jadi langsung persepsi negatifnya. Bukan digambarkan poligami yang sukses. Enggak. Istrinya sakit, istrinya bermasalah, suaminya selingkuh, kena perempuan jahat, dan seterusnya. Aneh-aneh gitu. Tapi dan terjadi. Ya. Ini memiliki pengaruh negatif pada pikiran dan keyakinan banyak istri kaum muslimin. Hal ini berlangsung pada zaman di mana semua negara, terutama non-muslim, mengeluarkan anggaran agar ada yang melahirkan bayi. Sementara kita kaum muslimin masih terus mengimpor alat-alat pencegah kehamilan karena khawatir terjadi ledakan penduduk dan terus terngiang-ngiang di kepala ajakan banyak orang untuk mencukupkan diri dengan seorang istri atau satu anak atau dua maksimal anak. Siapa yang melanggar hal ini, maka ia akan celaka karena akan diekspos oleh berbagai media. Kita baca dulu paragrafnya, ada paragraf nomor 206 di bawah. Saat menulis paragraf ini, dikemukakan pada saya masalah pemikiran seorang suami miskin yang berpikir atau hanya berpikir untuk menikah lagi. Kemudian sore ia bercerita kepadaku bahwa istrinya telah meninggalkan rumah pergi kepada keluarganya pada pertengahan malam karena menolak perkara ini dengan meninggalkan 3 anak padanya. Lalu pada pagi harinya istrinya berbicara kepadaku lewat telepon untuk mengadukan mengenai suaminya dan bahwa suaminya hendak menghancurkan rumah tangga dengan dirinya sendiri. Bagaimana? Tanda tanya. Ia mengatakan, ia ingin menikah lagi padahal aku tidak pernah melalaikan salah satu urusan rumah atau berkenaan dengan apa yang berkaitan dengan hak-haknya sebagai suami. Tidak pula aku melalaikan pendidikan anak-anaknya dan mengurusi ayahnya yang sakit serta saudara perempuannya. Apa ini balasan untukku? Kata si istri. Apakah ia merasa bahwa aku melalaikan sesuatu sehingga ia akan menikah lagi dengan wanita lain? Sungguh ini telah melukai harga diriku. Sungguh ia telah menghinaku. Apa kata orang-orang bila mereka mengetahui bahwa suamiku menikah lagi? Padahal aku telah melakukan demikian dan demikian bersamanya. Pada akhir pembicaraan telepon, ini kata penulis buku kita ya, dia menerima keluhan rumah tangga. Istri tersebut telah keluar dari rumah tangganya menuju ke rumah suaminya dan anak-anaknya serta merelakan suaminya menikah lagi. Alhamdulillah. Kata beliau nasihati pada saat itu. Jadi gini, kadang-kadang juga atau umumnya laki-laki itu kalau bicara masalah poligami karena fitrah dia ada di situ. Allah berikan potensi. Kalau tidak ada potensi dia tidak akan berpikir. Tapi umumnya mereka mengucapkan dengan lisan. Umumnya. Jadi nggak usah ibu langsung terbawa emosi dulu. Saya kasih contoh. Saya beberapa tahun lalu subhanallah. Saya kadang-kadang setiap sebulan 2 bulan sekali saya sering jumpa ayah saya di kota Makassar. Pada saat saya pulang satu waktu pernah ada ponakan saya. Anak kakak saya tabrakan meninggal dunia. Allah yarham umur 19 tahun dia meninggal.
keluar dari tol ditabrak. Saya datang, kemudian saya urus jenazahnya segala macam. Waktu hari-hari takziah selama 3 hari itu, saya lihat ada kumpulan orang-orang teman-teman ayah saya. Sudah seumur sama ayah saya, sudah tua-tua, rambutnya sudah putih semua gitu. Dan saya ingat waktu saya masih kecil, saya sering kadang-kadang ngelewatin kalau ada undangan-undangan di Makassar, makan segala macam. Kalau lagi pergi makan, saya lihat mereka ngumpul-ngumpul. Dan pembicaraan mereka sekitar 10-15 tahun yang lalu sama dengan sekarang. Ana mau nikah lagi. Ente nggak berani sama istri. Ana ngomong obrolan. Itu berkecamuk sampai saling menghardik. Saya pas lewat, di situ saya pegang pundaknya salah satu dari mereka. Saya bilang, maaf ya Ami ini paman. Maaf ya Ami. Ini pembicaraan saya sudah dengar 10-15 tahun lalu. Tapi tidak ada juga yang poligami. Akhirnya mereka malu sendiri. Iya ya, ini cuma omongan. Jadi memang banyak juga mereka cuma obrolan. Jangan langsung ibu-ibu emosional. Langsung tidak masak, langsung tidak layani. Jadi umumnya, ini umum saya bilang di masyarakatnya. Karena memang tidak semua juga orang mampu untuk itu. Butuh kemampuan biologis, butuh kemampuan kesabaran dan seterusnya. Orang kalau poligami itu lebih ekstra sabar. Satu hal positif dari suami yang poligami itu bagi istrinya adalah dia akan jauh lebih sabar. Kalau tadinya cuma satu istri emosional, berubah dia. Dia akan lebih sabar, lebih tenang karena akan masalah sini. Dia harus pecahin masalah ini, pecahin masalah itu. Jadi makin banyak masalah dia makin sabar. Saya lihat teman-teman saya yang praktisi, bahasa yang disepakati adalah kayaknya kita lebih tenang ya, lebih sabar. Ada masalah ini ya, orang ngomong minta hajat, kayaknya susah juga didapatkan, tapi coba kita usahakanlah. Coba kalau waktu masih sendiri beda. Kau kan sudah tahu saya tidak kerjaan, minta ini, dari mana nih? Gak mungkin. Marah-marah sama istrinya. Pulang aja. Kalau orang poligami enggak, jangan pulang. Ditahan sama dia. Karena dia mau mempertahankan statusnya, gitu kan. Jadi beda keadaan, secara kejiwaan pun akan seperti itu. Baik. Salah satu faktor penyebab orang menunda pernikahan, ditolaknya poligami, selain dari masalah banyaknya negara-negara barat yang merusak citra itu, orang-orang Islam yang terpengaruh, juga adanya orang takut miskin karena banyak istri dan anak. Sementara Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat kepada kalian atau kepada tidak berbuat aniaya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, untuk tidak memperbanyak keluarga kalian, ini menunjukkan bahwa sedikit keluarga lebih baik. Dijawab, Imam Asy-Syafi'i mengatakan demikian, namun mayoritas ahlu tafsir dari kalangan salaf dan khalaf menyalahinya. Menurut mereka, makna ayat itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya dan cenderung kepada salah satunya. Ingat ya, berlaku adil tadi saya bilang di dua hal. Dan tidak masuk di dalamnya kecenderungan dan cinta. Allah karuniai kita masing-masing laki-laki dan perempuan, itu cinta cuma satu. Cintanya cuma satu sebenarnya. Memang begitu, cenderung maksimal kepada satu. Makanya Nabi SAW waktu ditanya, siapa yang anda paling cintai? Jawaban Nabi langsung mutlak Aisyah. Padahal ada istri lain. Tapi bukan berarti yang lain dibenci, enggak. Ada kasih sayang, ada perhatian, ada kewajiban. Tapi memang tidak, itu satu. Ya. Itu terfokus ke situ. Maka perlu kita garis bawahi, yang masalah keadilan di sini, keadilan dari sisi nafkah dan mabit. Ya. Muamalah umumnya gitu kan. Tetapi kecenderungan hati nggak bisa. Ada orang subhanallah poligami, cenderung kepada istri pertamanya walaupun sudah berumur karena anaknya semua dari situ. Nabi SAW membela Khadijah karena mengatakan bahwasanya anak-anak saya dari situ. Misal, contoh. Ya. Ada juga kecenderungan suami kepada istrinya karena pengorbanan yang besar. Hartanya dikeluarkan, perhatiannya ekstra. Maka muncullah perasaan-perasaan seperti itu dan seterusnya. Ya kah? Ini umum terjadi dan ini tidak masuk dalam masalah bab keadilan. Ya, kalau kecenderungan itu ya. Dikatakan di sini, menurut mereka makna ayat lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya dan cenderung kepada salah satunya. Karena dikatakan ala ar-rajulu ya'ulu aulan, jika ia cenderung dan berlaku zalim.
Darinya muncul kata aul al-faraid atau masalah aul dalam permasalahan warisan. Ini ada bahasa sendiri ya dalam masalah bab faraid ya. Tidak kita bahas sekarang. Jika saham waris lebih, maka terjadi kekurangan padanya. Dikatakan ala ya'ilu aul ailatan jika membutuhkan. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Surah At-Taubah ayat 28. Ini masalah orang yang takut menikah. Kata Allah, jika kalian khawatir menjadi miskin karena menikah itu, maka Allah akan memberi kalian kekayaan atau memberimu kekayaan ya untukmu dari karunia-Nya dan jika dia menghendaki. Seorang penyair berkata, "Wa ma yadril fakiru mata ginahu wa ma yadril ganiyyu mata ya'ilu." Orang fakir tidak tahu kapan kayahnya dan orang kaya tidak tahu kapan ia butuh. Arti mata ya'ilu ialah kapan membutuhkan. Jadi yang dalam ayat tadi dikatakannya dalam surah At-Taubah, kalau kalian takut untuk ailah, kemiskinan, kekurangan, ya, maka Allah akan mengayahkan. Sementara juga dalam ayat surah Nisa ayat 3 tadi yang sedang dibahas itu, kalau kalian takut berpoligami, maka monogamilah, menikah dengan satu dan itu atau budak-budak wanita kalian itu lebih dekat alla ta'ulu, agar kalian jangan sampai melakukan ailatan tadi atau ilah tadi, yaitu orang yang sampai kepada tingkat tidak bisa memberikan hak. Adapun kasra al-iyal atau banyak keluarga, maka bukan berasal dari kata ini, dan itu ala ya'ulu dan ala ya'ilu. Beda kosakatanya. Tapi berasal dari wazan atau timbangan kata af'ala. Dikatakan ala ar-rajulu yu'ilu jika banyak keluarganya, seperti albana wa atmara, jika ia menjadi orang yang banyak susu dan kurma. Demikianlah pernyataan ahli bahasa. Ringkasnya tentu dalam masalah ini adalah penjabaran secara hukum bahasa tentang pemahaman dzalika adna alla ta'ulu dalam surah An-Nisa ayat 3. Itu lebih baik agar kalian tidak ta'ulu, berbuat aniaya. Nah, di sini dijawab oleh beliau, ini yang dimaksud karena Imam Syafi'i bilang berarti orang kalau monogami lebih baik daripada poligami. Beliau coba menjelaskan tentang rincian ulama terhadap pendapat Imam Syafi'i ini rahimahumullah. Beliau mengatakan dari sisi bahasa saja, kata-kata aila ya, ini bukan harus berarti kezaliman, tapi bisa berarti khawatir, misalnya kekhawatiran yang muncul itu tidak bisa berlaku baik, tidak bisa memberikan hak, bisa membahayakan diri sendiri. Itu yang dimaksud makna. Dan bukan berarti ini menandakan lebih baik ya. Tapi ini menandakan kalau muncul kekhawatiran, tetap lebih baiknya adalah poligami yang disebutkan di awal ayat. Al-Wahidi dalam Basitnya, nama buku ya, mengatakan makna ta'ulu ialah tamilu wa tajuru, yang berarti kalian cenderung dan berlaku zalim. Kalau kalian nanti menikah lagi, misalnya karena istrinya yang pertama sudah sangat tua, lalu dia menikah dengan wanita yang sangat muda, sehingga muncul kecenderungan kepada yang kedua besar dan meninggalkan yang pertama. Maka ini yang dimaksud di sini ailah. Ini bisa jadi zalim karena biar tua pun tetap punya hak. Enggak boleh sama sekali. Dia harus memenuhi haknya sama. Hal ini juga diriwayatkan secara marfu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi SAW tentang firman Allah yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berlaku aniaya dalam surah An-Nisa ayat 3. Beliau mengatakan alla tajuru, agar kalian tidak berlaku aniaya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban di jilid 6 halaman 134. Diriwayatkan pula bermakna alla tamilu, agar kalian tidak condong. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Hasan Basri, Qatada, Ar-Rabi, As-Su'di, Abu Malik, Ikrimah, Al-Farra, Az-Zajjaj, Ibnu Qutaibah, Ibnu Qudamah mungkin maksudnya ya. Dan Ibnu Al-Ambari. Ini semua adalah nama-nama ulama yang dijadikan sebagai rujukan untuk pendapat yang mereka pegangi. Maksudnya kalau kalian takut nanti berlaku zalim, maka cukupkan dengan satu. Tapi ini bukan berarti menandakan monogami lebih afdal. Penulis berkata, penulis buku kita ini, yang menunjukkan pemilihan makna ini dari ayat tersebut, meskipun apa yang disebutkan Asy-Syafi'i adalah salah satu makna bahasa,
sebagaimana dituturkan oleh Al-Farra dari Al-Kisai. Al-Farra Al-Kisai nama orang. Bahwa ia mengatakan di antara sahabat ada yang mengatakan ala ya'ulu jika banyak keluarganya. Al-Kisai mengatakan ini adalah bahasa fasih yang pernah aku dengar dari bangsa Arab. Namun yang dipilih adalah yang pertama karena sejumlah alasan. Jadi maksudnya bisa saja juga berarti alla ta'ulu. Ya, kalau kalian takut nanti banyak memiliki keluarga-keluarga dari istri-istri yang kalian nikahi. Sehingga akhirnya menjadi banyak beban-beban secara materi. Bisa bermakna itu. Beliau mengatakan ini juga bisa diterima secara bahasa dengan sejumlah alasan. Yang pertama, itulah yang dikenal dalam bahasa Arab yang hampir tidak dikenal selainnya. Tidak dikenal ala ya'ulu jika banyak keluarganya kecuali dalam penuturan Al-Kisai, sementara ahli bahasa Arab berbeda pendapat dengannya. Al-Kisai salah satu ahli bahasa Arab nih. Yang kedua, ini diriwayatkan dari Nabi SAW walaupun ini termasuk hadis gharib. Sanadnya bersumber dari satu rawi saja. Namun layak untuk diterjih atau dipilih karena kuat alasannya. Yang ketiga, hal ini diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, dan tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang menyalahi keduanya. Al-Hakim Abu Abdullah berkata, tafsir sahabat bagi kami memiliki hukum marfu atau sampai diterima seperti hadis Nabi SAW. Artinya bisa berarti tafsirnya juga alla ta'ulu dalam surah Nisa ayat 3 itu agar kalian jangan sampai berbuat tadi aniaya. Makna lain adalah bisa berbuat kezaliman. Makna yang lain bisa khawatir kalau punya banyak keluarga akhirnya jadi susah untuk membantu semuanya. Yang keempat, dalil-dalil yang telah kami sebutkan tentang dianjurkannya menikahi wanita yang banyak anak dan hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau membangga-banggakan jumlah umatnya pada hari kiamat, menolak tafsiran ayat ini. Yang kelima, redaksi ayat hanyalah bermaksud mengalihkan mereka dari apa yang dikhawatirkan terhadap mereka berupa perbuatan zalim dan aniaya kepada selainnya. Karena Allah SWT telah berfirman di awal ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Di awal surah An-Nisa ini ayat 3-nya Allah bilang, dan jika kalian takut tidak akan berlaku adil terhadap hak perempuan-perempuan yang yatim, bila mana kalian menikahinya atau mengawininya, maka kawini dengan wanita lain yang kalian senangi 2, 3 ataupun 4. Allah menunjukkan kepada mereka apa yang dapat membebaskan mereka dari menzalimi anak yatim, yaitu menikahi wanita-wanita balik yang mereka sukai, dan dia memperbolehkan hal itu kepada mereka. Lalu Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada mereka apa yang dapat membebaskan mereka dari sikap aniaya dan kezaliman karena tidak berlaku adil dalam di antara mereka dalam firman-Nya penutupan surah An-Nisa tadi, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kemudian jika kalian takut tidak berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak wanita yang kalian miliki. Yang demikian lebih dekat kepada kalian untuk tidak berbuat aniaya. Jadi dari tadi ini paragraf semua menjelaskan akhir surah Nisa, dzalika adna alla ta'ulu. Apa maknanya ta'ulu? Supaya jangan sampai disalahfahami seakan-akan dzalika adna alla ta'ulu itu agar kalian tidak berbuat aniaya, berarti lebih baik monogami daripada poligami. Seakan-akan menolak semua dalil-dalil tentang masalah poligami, terutama dalam awal ayat surah An-Nisa ayat 3 ini. Baik, izinkan saya membaca beberapa poin ini baru kita buka pertanyaan insyaallah. Yang keenam, firman-Nya Allah, jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka cukup 1 dari 4. Tidak tepat diartikan nikahkan satu wanita atau mengambil budak sesuka kalian, karena itu lebih dekat untuk tidak memperbanyak keluarga kalian. Bahkan makna ini aneh dari awal, maka renungkanlah. Ya, artinya Allah SWT di awal-awal suruh menikah poligami. Tidak mungkin di akhir ayat Allah larang dan Allah mengatakan satu saja. Tapi betul-betul kalau ada uzur, dia takut untuk melakukan kezaliman, barulah dia masuk kepada satu tadi. Dan ini Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan asal dalam menikah adalah poligami. Kecuali orang itu merasa bisa berbuat kezaliman, tidak bisa adil, baru kemudian dia pindah ke satu. Yang ketujuh, tidak mungkin dikatakan kepada mereka jika kalian takut untuk tidak berlaku adil di antara 4 istri, maka ambillah 100 budak atau lebih. Karena ini lebih dekat untuk tidak memperbanyak keluarga kalian. Jadi ini penjabaran-penjabaran beliau, rincian kira-kira. Ya, untuk menjelaskan kalau poligami tetap makna ayat An-Nisa lebih afdal daripada monogami. Yang kedelapan, firman-Nya yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berlaku zalim adalah alasan untuk masing-masing dari 2 hukum yang telah disebutkan, yaitu mengalihkan mereka dari menikahi wanita yatim karena kepada menikahi wanita yang sudah balik,
dari menikahi 4 wanita kepada menikahi 1 wanita atau budak. Keterangan tersebut tidak tepat dengan illa al-iyal atau alasan banyak anak atau banyak keluarga. 2 poin terakhir, silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kertas ya. Kesembilan, Allah Ta'ala berfirman, jika kalian takut untuk tidak berlaku adil dan tidak mengatakan jika kalian takut fakir atau membutuhkan. Seandainya dimaksud di sini adalah sedikit keluarga, niscaya yang paling tepat ialah Allah menyatakan demikian. Dan yang terakhir yang ke-10, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan hukum larangan dan menerangkan sebab larangan dengan satu sebab, atau membolehkan sesuatu yang menerangkan tidak ada larangan dengan suatu sebab, maka sebab itu harus berhadapan dengan menolak hukum yang sudah dijelaskan sebabnya itu. Allah telah menerangkan sebab bolehnya menikahi selain anak yatim dan mencukupkan seorang istri atau hamba sahaya, bahwa itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Dan sebagaimana dikatakan bahwa banyak keluarga tidak berkontradiksi dengan tiadanya hukum yang diterangkan sebabnya, jadi tidak tepat beralasan demikian. Sampai sini tentu saya ringkaskan 10 poin tadi yang disampaikan penulis, alasan beliau memilih surah An-Nisa ayat 3, kalau poligami asal pernikahan, dan itu yang diperintahkan. Sementara monogami adalah yang mufaddal, yang dinomor duakan, dengan alasan-alasan 10 poin tadi ini. Ya, kalau ada yang belum terlalu difahami, maka tangkaplah yang dimaksud tadi adalah itu tadi. Bagaimana beliau menekankan pendapat jumhur ulama tentang poligami adalah perbuatan yang diperintahkan di dalam agama. InsyaAllah pada mulai akan datang nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana atau bolehkah wanita mewarnai rambut untuk mempercantik diri di hadapan suaminya. Lalu kita masuk ke depannya tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing suami istri.